leadership itu nggak cuma ngomongin tentang single person, tapi kalau kamu mimpin itu kamu mimpin dengan banyak orang dengan punya sifat berbeda-beda, egois yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, sifat yang sangat-sangat multinasional, diversity, banyak perubahan, banyak perbedaan masing-masing. Tapi caranya adalah ya yes, you have to know. Untuk training hari ini judulnya leadership model. Nah, jadi nanti teman-teman, I do believe kalian semua pasti udah ada punya handphone dan yang bisa connect internet lah ya, atau pakai laptop apa segala macam, is okay. Ini nanti ada instructionnya yang kita di mana pengen istilahnya sharing bareng lah. Ini nanti aku akan buat seperti word cloud. Ini nanti aja nggak apa-apa, tapi aku kalian boleh login dulu. Ya kan, boleh lihat dulu. Nanti is okay, I will share again. Tapi kita akan ada sedikit aktivitas lah buat sama-sama we learn from this almost 105 people in here ya. Oke, mungkin aku next dulu. Nah, jadi teman-teman, give me 20 minutes from your time, gitu ya. Jadi secara leadership expectation itu ada 5. Sorry pakai ini, tapi aku akan coba explain in bahasa juga. Jadi ada yang pertama, set the direction. Jadi itu kayak kita set, simple thing-nya adalah kita bikin goal yuk dalam hidup kita. Kalau nggak salah kemarin minggu lalu Pak Patrick juga sudah bahas ini. Habis itu adalah grow our talent. Setelah itu ada aktivasi untuk kolaborasi dengan yang lain. Delight, bagaimana kita bisa berhubungan, memberikan sukacita dengan orang lain, dan juga yang ini juga sudah saya rasa udah juga nih inspire others gitu. Memang konsepnya untuk dari sisi leadership itu adalah kurang lebih ini yang aku coba tanamkan dan coba aku pelajarin dari sisi pengalaman aku juga gitu. Nah, jadi teman-teman di sini karena mengingat waktu ya, aku juga nggak bakal bisa bahas semua karena lebih penting ya kita ambil beberapa ya yang bisa coba tanamkan, karena aku percaya yang set direction terus juga inspire others itu sudah banyak diterangkan lah ya dari Pak William sama Pak ini sama Pak Patrick gitu. Oke, let's move on. Oke. Nah, pertama adalah aku akan bahas tentang untuk grow our talent gitu. Maksudnya grow our talent tuh seperti apa sih? Expectation-nya adalah kita bisa grow talent ini, terus tapi di bawahnya juga aku kasih tahu nih kompetensinya tuh seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kalian nih 3 minggu yang lalu sudah belajar so many things about leadership ya. Ini satu poin yang aku cuma mau bahas juga sih. Bagaimana leadership itu tuh, kalau kemarin mungkin kalau aku tanya ke Pak Patrick, oh udah bahas apa aja? Oh, udah cari gimana bisa ini tapi fulfill dulu your life. Kita harus jadi leader itu juga ada, bisa jadi harapan dan lain-lain, terus ada aktivitas yang diberikan ya. Nah, kalau dari sisi yang aku mau sampaikan adalah ini kadang leaders itu ya ada tipikal leaders yang cukup unik ya kalau kita pelajari. Aku juga ketemu dengan banyak leaders yang punya kemampuan luar biasa. Ada yang otoriter, ada yang apa, terus ada yang tipenya juga kolerik dan lain-lain. So many things lah. Cuma di sini yang aku mau bagikan dan dari pengalaman aku sendiri adalah leader itu adalah bagaimana ya kita bisa bangun ya talentnya dari tim kita sendiri gitu. Karena aku selalu belajar gini ya, kita satu orang itu untuk manage so many things, itu nggak bakal pernah bisa jadi hal yang baik dan bisa terukur dan bisa menjadi hal yang sempurna. Kita harus selalu bekerja sama dengan tim, kita harus selalu yang pertama itu makanya kenapa aku bilang nurture your talent. Jadi nanti di sini aku pengen build kalian nih. Jadi leader itu adalah salah satunya itu kita nggak boleh egois sama sekali. That's the keyword yang aku pakai. Dan salah satunya adalah gini ya, yang aku paling sering ketemuin adalah gini. Orang-orang menjadi leader itu adalah selalu mencari spotlight dalam hidupnya. Which is maksudnya adalah istilahnya apa ya? Makanya kalau kamu mungkin yang ini mungkin masih kuliah ya, tapi mungkin yang sudah bekerja atau lagi intern atau segala macam, yang kamu mungkin sering dengar lah di kantor lah, biasalah ada gosip ini bahwa oh ini suka jilat bosnya lah, politik inilah itulah segala macam lah. That's always happen gitu. Tapi aku mau bilang adalah gini. Makanya kenapa tadi aku bilang ya di awal bahwa, aduh kalau ini bisa lebih tahu aku bisa bisa tarik ini dengan visi misinya Tuhan juga dalam hidup kita ya. Bahwa ya, kita itu leadership yang baik adalah kita harus menumbuhkan. I do believe like Jesus. Jesus itu punya 12 murid.
Dan dia harus tinggal semua orang-orang itu untuk bisa murid-muridnya itu berkembang. Karena kalau dia tinggal terus di bumi, ya kan, itu pasti murid-muridnya selalu bergantung kepada Tuhan. Tapi dia akhirnya leave it dan pergi ya. Dan abis itu adalah 12 muridnya harus growth sendiri. Makanya kenapa kalau selalu bilang, nah gini, grow our talent. Jadi teman-teman mesti belajar dari sekarang. It's okay kalau misalkan kamu sekarang belum di posisi leader, nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu udah mulai punya konsep yang tepat. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena yang tadi aku bilang bahwa ketika aku banyak interview anak-anak Gen Z, itu semua rata-rata ya orang itu udah berpikirnya secara teoritis dan secara individualis mereka dan pemikiran mereka. Oh nggak bisa, aku harus lebih tinggi, aku nggak bisa, aku udah seperti ini, aku harus seperti ini. It's really good. Aku nggak bisa, kalau goals, visi misi itu besar, it's really good. Tapi kalau sudah menciptakan sesuatu yang egois dalam hidup, that's really dangerous. Gitu. Banyak leader-leaders yang apa ya, terlalu ngambil porsi-porsinya sehingga istilahnya kadang mereka jadi burnout sendiri. Maka yang pertama adalah maka tadi aku bilang bahwa let's make it another thing dari leaders itu adalah leaders itu harus kita berani untuk kasih spotlight ke your team. Harus cari tahu kira-kira talentnya tuh apa. Sekali lagi ini memang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarin ke kita. Dia tahu si Yohanes bakatnya apa, si Petrus bakatnya apa, 12 muridnya ya bakatnya tuh masing-masing apa. Setelah itu apa? Kita bikin tim nih. Oke, nanti ya kalau kamu misalkan udah jadi leadership, kamu bikin tim. Percayalah sama aku, ilmu ini akan kepake banget. Kamu akan mappingin nanti tim kamu yang kuat di sini tuh, oke, pegang yang ini ya, atau pegang nanti kliennya si ini ya, atau pegang nanti oke divisi ini ya, gitu. Karena kita nggak mungkin kasih the wrong, the orang yang salah di tempat orang yang di tempat yang salah. Kita kan selalu dengar kan ada quote bahwa the right people in the right ini apa job position gitu. Orang yang tepat itu harus sesuai dengan yang. Makanya ketika kamu bisa ngembangin talent sebagai seorang leader, kamu buat tim, kamu akan tahu lebih deep lagi. Nanti kamu belajar lebih ini ya tentang leadership tuh seperti apa. Memang karena leadership sekali lagi it's not easy. Aku aja 16 tahun, 17 tahun belajar tentang leadership itu nggak pernah perfect, nggak pernah ini, ada aja salah, ada aja salah, ada aja salah. Ya kan belajar lagi, gitu. Habis itu adalah, setelah itu adalah, ini yang paling penting adalah kamu harus value individuality dan engage untuk diverse talent itu. Talent orang tuh, bakat orang tuh beda-beda. Kadang ada yang istilahnya masuk, ya kan kayak apa, pengalaman aku ada yang masuk ke tempat kita, habis itu istilahnya mencoba lah, which is okay, tapi gini, kalau mereka udah punya diversity ya, beda-beda talentnya itu, setelah kamu bisa mappingin mereka, kamu akan menemukan lah banyak multifungsi yang bisa mereka lakukan. Nah, yang tadi kembali aku bilang ke atas masalah egoistis. Kalau kamu memaksa orang untuk mengikuti yang bukan goals-nya dia atau bukan bakatnya dia, orang ini akan akan nggak bakal bisa kembang lah hidupnya. Maka tadi aku tarik balik, di mana Tuhan bisa tunjukin bahwa oke ini bakat-bakatnya dari masing-masing murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa ini, oh si Petrus yang batu karang, yang keras kepala ini, tapi dia bisa strong untuk ngadepin ahli-ahli Taurat dan lain-lain. Contoh seperti itu, biar kita bisa langsung connect ya. Makanya guys, jadi yang aku bilang, ya ini salah satu poin menurut aku yang salah satu yang juga penting untuk kita bisa lihat. Sekali lagi, guys, ketika nanti Tuhan kasih kamu posisi yang bagus, Tuhan kasih kehidupan yang baik dan lain-lain ya, please jangan pernah egois, jangan pernah taking all spotlight, tapi gimana kita bisa jadi berkat buat tim kamu, gitu loh. Kadang kamu pasti pernah denger lah atau apa, oh ya itu kerjaannya, atau kadang kita buka sosial media, ada orang curhat, ini kerjaannya gue udah akuin semua bos sama si bos. That's always happen. Makanya, tapi that's why yang terakhir adalah bagaimana kamu bisa, apa ya, memberikan value dan menemukan ini yang tepat buat teman-teman, buat tim kamu nanti. Oke, that's the first point yang aku mau bahas ya. Hopefully ini menambah skill leadership kamu yang telah disampaikan oleh Pak William sama Pak Patrick kemarin, gitu. Nah, berikutnya adalah ya, kamu harus aktif untuk bisa radical collaboration, gitu. Jadi ini salah satu menurut aku tipe leader ya, walaupun memang kadang-kadang apa ya, bisa dibilang kadang ada orang bilang, "Aduh, kok ini aku orangnya introvert nih, kok bisa nggak ya segala macam, apa segala macam," ya. Menurut aku adalah ketika kamu nanti jadi seorang leader, paling penting adalah yang papa mamaku selalu ajarin dulu, kita harus punya dan building connection kita ke semua. Kita harus develop untuk leverage broad network. Jadi kita istilahnya jangan jadi leader yang, apa ya, aku selalu dengar adalah katak dalam tempurung.
cuma kamu jago di kandang terus, gitu kan. Tapi sekali lagi kamu harus keluar ke mana-mana. Kalau ini aku tarik balik adalah kamu tahu kan kisahnya, kisah para rasul ya. Itu aku suka banget ketika ada salah satu pengajaran yang sampaikan ke aku bahwa, kenapa kamu kalau baca ya, kan tuh mereka enak tuh ya, mereka enak banget hidupnya dengan murid-murid yang lain kan udah happy tuh kan tuh, mereka saling disuplai satu sama lain. Kita bisa baca kan bahwa ketika yang kekurangan dikasih, ketika ini dikasih, saling mencukupi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa harus sampai dicerai-beraikan sampai kemana-mana gitu loh. Nah, ada yang ke A, ada yang ke kota A, kota B, semuanya kan kita mau tahu kisah para rasul lah ya. Ya, kalau aku berpikir bahwa salah satunya adalah menjadi leadership adalah harus menjadi berkat dimanapun dia berada. Gitu. Aku jadi imagine adalah kalau misalnya mereka nggak lakuin itu, Injil nggak mungkin masuk ke Indonesia. Injil nggak mungkin masuk ke Eropa, kemana-mana. That's leadership. Setelah kamu fulfill ya, kamu punya goals, punya skill, punya apa segala macam, ya, you spread to every person, every people gitu. Ini seperti contoh yang juga aku lakukan sekarang. Aku harapin nanti hopefully dengan sensasi ini, dengan apa ruang ini yang sangat bagus ini ya, aku harapin nanti ada juga leader-leader dari teman-teman di sini ya, udah nanti nggak usah panggil orang lagi atau gimana, kamu mesti sharingin lagi nih ke semua yang ada di sini apa yang pernah kamu pelajarin. Jadi berkat, selalu bilang bahwa oke, aku bisa begini karena again because of God yang give it to me everything. Tuhan yang kasih semuanya. Makanya itu yang pertama, itu yang selanjutnya bahwa collaboration itu menjadi satu hal yang krusial ketika kamu bisa spread out untuk bisa jadi kemana-mana. Gitu. Habis itu adalah, again, work as one. Jadi adalah kamu harus kerja jadi sebagai satu tim dan memberikan hasil kolaborasi itu yang maksimal. Karena sekali lagi, satu orang itu nggak bakal bisa lah. Gitu. Aku managing sekarang ada my division itu ada sekitar 100 orang, tapi ada relasi dengan divisi unit lain, ya, itu sekitar 1.000 orang. Terus juga kita kan multinational company, ada kolerasi juga dengan Google. Itu ada ya secara worldwide dan grup itu udah banyak banget. Dan aku belajarin bahwa masing-masing tuh punya fungsi dan mereka kolaborasi bagus banget sehingga apa ya hasilnya tuh sempurna, nggak ada yang istilahnya membanggakan semuanya satu sama diri dan segala macam, karena ya again semua itu uh, yang tadi aku bilang bahwa kita skill dan segala macam itu limited, bagaimana makanya kita semua harus kolaborasi menjadi satu gitu. Dan terakhir adalah untuk di radical collaboration ini ya, bagaimana kamu bisa menciptakan suatu inovasi yang secara bersama-sama gitu. Leader yang baik adalah leader yang bisa membuat suatu inovasi ya, jangan nge-stuck. Aku baca buku, makanya aku selalu juga ajarkan, selalu hopefully kalian bisa ini juga, eee, banyaklah ya, untuk bisa, membaca gitu bibliografi orang. Kalau ini aku pribadi baca bibliografi, aku belum baca, ya kalian pasti tahu lah Steve Jobs dari Apple ya. Apple nggak pernah stop untuk melakukan, pas zamannya Steve Jobs ya, dia selalu doing inovasi yang mengubah skalanya sekarang, gitu. Terus juga Bill Gates dan banyak-banyak leader lain. Nah, maka jadi istilahnya, perlengkapi semua skill kamu terlebih dahulu, ya, tapi jangan pernah merasa puas dengan skill yang kamu punya itu. Ya, kamu harus terus memberikan inovasi. Kalau udah sampai di titik, oke, misalkan kamu udah merasa, "Oh, aku udah lumayan master nih skill aku di sini." Never stop it. Terus coba cari lagi, oh kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil ke depannya, gitu. Tadi kan disampaikan juga ya dari MC kita yang udah bacain semua bahwa aku memang bergerak di digital. Gitu, di digital, company yang connect dengan tadi aku sudah sebutkan, kita nggak kamu lihat perkembangan inovasi digital cepat banget. Yang sekarang, kalau dulu ya sebelum Covid, kita meeting itu harus ketemu, sekarang seperti kita bisa lihat kita semua bisa meeting seperti ini. Terus berikutnya, ya, kalau sekarang semua lagi heboh masalah AI. Gitu. Semua sekarang pekerjaan-pekerjaan udah dimulai diefisiensikan, udah semakin limited, udah semakin ini karena ada fungsi-fungsi dari AI tersebut. Gitu. Nah, ya, tujuannya adalah sekali lagi kalau aku kasih kasih arahan dan kasih suggestion ke my team, ya kan? Kenapa kita harus berinnovation? Ya, jangan sampai nanti posisi kita kalau kita kaku, kita nggak mau gerak dari inovasi akan digantikan oleh AI. Gitu. Makanya banyak sekali kamu mungkin sering dengar ya, oh ini tiba-tiba satu perusahaan besar meng-cut off ini, perusahaan besar meng-cut off ini, perusahaan besar meng-cut off ini. Ya, itu happen terjadi. Tapi aku sebagai leaders, ya, aku selalu men-suggest dan meng-encourage untuk semua
timku dan teman-teman semua yang di sini adalah kamu harus selalu buat value dalam diri kamu gitu. Sehingga kamu sehingga ketika orang lihat kamu, wow, oke orang misalkan A, kamu oke bisa lakuin ini nih karena kamu punya skill ini gitu. Itu yang poin berikutnya untuk poin di radical collaboration itu bagaimana kamu bisa broad, make it connection, make it networks. Pertama berikutnya adalah kamu bisa bekerja dengan tim dan terus berinovasi gitu. Ini yang paling salah satu yang paling krusial yang terjadi sekarang ya, karena pergerakan digital cepat banget, sangat-sangat cepat banget. Makanya kenapa kalau kita nggak bisa moving fast, itu kita akan digantikan. Aku cukup ngomong lumayan cukup keras di sini ke banyak orang gitu. Oh, kamu mau malas-malas aja nih, kamu gini. Oh, itu again, it will be dangerous, akan berbahaya ke kamu. Karena apa? Karena sekarang yang kamu tahu sebentar lagi mungkin ada multi trade ya, di mana orang bisa masuk ke sini dari luar segala macamnya. Kalau di perusahaan yang aku bekerja ini sekarang kita ada banyak expat-expatnya juga, ada dari orang India, dari ini yang orang-orangnya tuh apa ya bisa dibilang lumayan orang yang punya karismatik dan lain-lainnya gitu. Nah, makanya mereka pun nggak pernah stop it untuk innovation. Makanya jangan sampai kita gitu. Oke, seperti yang aku bilang bahwa aku nggak bakal lama-lama, ini aku udah lihat, aku udah hampir 10-15 menit, dan ini yang terakhir yang aku pengen sampaikan ke teman-teman di sini adalah setelah kamu ini ya grow your team, habis itu kamu building juga yang di tengah ini your collaboration dengan others bla bla bla, dan terakhir adalah you have to delight. Delight itu maksudnya adalah memberikan kegembiraan ya, sukacita ke people gitu. Maksudnya adalah bahwa sebagai leader ya, itu kadang ada aku udah menemukan banyak dua portion ya, di mana zaman sekarang gitu untuk orang-orang yang kita sebagai leader untuk generasi-generasi mungkin yang seumuran kamu ya, gitu ya. Itu wah mereka harus diakuin ke pekerjaannya. Oke, dia harus di appreciate lebih kan. Ya kan, kalau nggak nanti kalau nggak sedikit ini, oh ini kena mental nih. Atau misalkan nanti, oh ini harus, aduh, vacation lah untuk relief stress segala macamnya. Gitu. I'm not saying itu salah, tapi sekali lagi, sebagai leader adalah ya, bagaimana sekarang kamu bisa transform nih apa yang orang pikirkan, transfer people thinking. Jadi understand, bener-bener kamu harus ngertiin karena zaman itu selalu berubah dan selalu berinovasi yang tadi seperti aku sampaikan ya. Kamu kalau tahu pasti kita belajar sejarah sama-sama dulu, kita hidup di pilihan tropis, pegang tropis yang orang pindah-pindah, terus bangun rumah, terus sekarang orang tinggal tetap dan lain-lain sampai sampai di keadaan sekarang. Makanya sebagai leader tuh kamu harus ngertiin banget needs-nya, challenge-nya, apa yang orang lain pikirkan gitu. Ya, aku selalu diajarin dulu sama opaku adalah ketika kita main catur gitu. Ketika aku main catur dengan beliau sampaikan, Steve, ya ingat, kita main caturnya dari hitam dan putih. Kamu harus selalu berpikir dua langkah dibandingkan opa. Kamu harus pikir dua langkah dibandingkan ini jalannya si bidak hitam atau bidak putih sehingga kamu bisa memenangkan game ini. Gitu. Dari situ aku selalu belajar iya juga ya bahwa kita kalau misalkan dari sisi pelajaran, bisnis dan lain-lain, kalau aku dulu juga waktu eh, skripsi, kita kan harus mikirin kira-kira dosen akan ngomong apa. Dia ngomong apa. Makanya kita harus tahu, kita harus berpikir secara ini, jangan sampai eh, kita leadership kita itu nggak kelihatan karena kita nggak bisa mengerti apa kehendak atau understanding dari orang lain tersebut. Orang harus lihat leadershipnya kita gitu. Terus juga mungkin ada istilah di mana kalau kayak pelari ya maraton ya, kalau dia lari 500 meter sekarang ini, kita harus lari 1000 meter dengan kecepatan ini. Itu kurang lebih mirip-mirip juga. Bahwa kamu ya harus memikirkan jauh 2 kali 3 kali lipat di depan untuk kamu bisa memenangkan pertarungan ya dari sisi kehidupan ini gitu. Dari sisi nanti mungkin pekerjaan kamu pas kamu sudah lulus, nanti pas kamu bekerja atau kamu mau buka usaha segala macam, itu panggilan orang dari Tuhan itu berbeda-beda. Jadi nggak harus kita jadi pekerja semua, enggak. Kalau kamu punya bakat untuk jadi entrepreneur, go ahead. Aku selalu sampaikan gitu. Gitu. Nah, habis itu adalah kamu juga harus bikin deepen relationship gitu. Ya, aku juga diajarin kalau pas komsel sering ngomong bahwa kita bisa negor orang kalau kita udah punya deep relationship dengan orang tersebut. Jadi orang itu nggak akan jadi marah, tapi lebih karena oh iya benar juga ya. Tapi kalau kita nggak kenal siapa-siapa, aku nggak kenal kamu tiba-tiba, kok kamu begitu sih gini-gini nih, otomatis
pasti dia akan bilang, "Siapa kamu?" Gitu. Nah, makanya that's why sebagai leader kamu harus deliver tuh value add solution dan thinking excellence, strive excellence-nya sehingga orang-orang itu ya bisa istilahnya punya menghargai kamu karena kamu nggak langsung apa ya, sekarang tuh orang tuh suka banget ya kalau kita tahu kan kalau di bahasa sekarang netizen, ada hal negatif dikit langsung digoreng, langsung orang tuh langsung dihabisin, langsung apa ya, di straightforward lah, dikata-katain segala macam, tapi belum tentu itu bener, belum tentu itu salah, gitu kan. Tapi langsung aja di-judge dari awal. Nah, makanya aku selalu ngajarin bahwa leadership yang baik itu adalah ya, you have to know in the very deep way baru kamu bisa memberikan orang itu suatu nasihat, orang itu suatu pemikiran, orang itu suatu advice sehingga orang itu bisa nerima gitu. Aku juga ada analogi bahwa kalau aku selalu bilang ke timku dan misalkan ke klien dan mungkin ke kalian ya, ya kalau ini salah satu analogi yang aku suka pakai. Oke, kalau misalkan kamu nggak happy dengan aku, ya udah kamu tinggal hubungin aku nomorku. Terus ada yang bilang, "Kok saya nggak tahu nomor Koko?" Nah, berarti bagaimana kamu bisa nggak happy dengan saya kalau sekarang kita kalau relationship aja kita nggak ada. Bagaimana kita bisa, tahu masalahnya kalau kamu misalnya ini. Jadi hubungi aku aja. Gitu. Jadi, that's why closer relationship, deepen relationship itu suatu hal yang penting untuk bisa leading relationship-nya kamu dengan ini, ya. Especially di sisi bagaimana seorang leader akan terlihat banget lah bagaimana kamu maintain. Karena sekali lagi leadership itu nggak cuma ngomongin tentang single person, tapi kalau kamu mimpin itu kamu mimpin dengan banyak orang yang punya sifat berbeda-beda, egois yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, sifat yang sangat-sangat multinasional, diversity, banyak perubahan, banyak perbedaan masing-masing. Tapi, caranya adalah, ya yes, you have to know. Makanya aku love banget apa yang Tuhan ajarin tentang kasih. Sehingga bisa tahu, kalau bisa kenal orang-orangnya, karena orang bisa ngerasain ini juga, karena yes, ketika kita show love, ya, relationship dengan orang lain akan menghargai kita juga, gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting juga adalah ini, setelah kamu laksanain ini semua, ya, paling penting adalah berikutnya dari sisi deliver. Kamu harus deliver ya, hasil dari pekerjaan kamu, meaningful progress ya, proses dari pekerjaan kamu itu secara baik gitu. Aku selalu suka bahwa kita harus deliver itu dengan excellent proses. Kamu jangan sampai jadi orang tuh yang average, yang biasa-biasa aja. Aku selalu challenge bahwa ya kita sudah Tuhan kasih yang tadi ya ada mungkin yang dengar ada beasiswa, ada bisa bisa sekolah, bisa ini dengan baik. Itu semua adalah berkat dari Tuhan dan juga bantuan dari orang-orang yang membantu support kita, baik orang tua kita dan yang lain-lain. Nah, ya jangan makan dari itu adalah jangan pernah jadi orang yang average. Aku selalu suka bahwa kita itu dipercayakan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan orang leadership itu akan terlihat. Ini nggak bakal bisa bohong. Kalau kamu istilahnya, apalagi dunia ya, dunia itu ngelihat bahwa oke, di titik mana position kamu itu orang akan lihat. Kamu bisa jadi berkat, bisa jadi terang, bisa jadi garam, ya kalau kamu ada di titik yang teratas. Contoh aku paling suka tuh dulu ada jokes, ada candaan juga ya, orang terkaya di dunia mau dia ngomong salah sekalipun, tapi orang akan bilang dia bener karena dia punya something. Tapi orang yang punya apa-apa, dia walaupun dia ngomong bener bisa jadi salah. This always happen kan, itu selalu terjadi. Kamu mungkin sering dengar juga bisa diputar-balikan segala macamnya. That's dunia gitu loh. Ya, tapi kita diajarin bahwa memang ya ketika kamu misalkan aku, nanti dengar cerita ya, oh dari hasil, leadership ini atau nanti kamu bekerja, oh kamu bisa tentuin goals yang mungkin diajarin ya bahwa umur 20, oh ini kamu udah jadi misalkan senior level, habis itu managerial level di umur 23, di umur 27 udah jadi misalkan GM, 30 udah jadi director level, ya. Itu aku bisa bilang bahwa nggak ada sesuatu hal yang nggak mungkin. There's always mungkin bagi hidup aku. Karena kalau aku boleh tutup ya, dengan sedikit kesaksian mungkin ya, sharing ya. Aku itu, dari keluarga yang bangkrut, gitu. Aku udah pernah sharing juga, di komunitas atau di mana yang Tuhan percayain ke aku untuk bisa sharing, ya. Waktu itu adalah, teman-teman aku hitung, ketika papaku bankrupt ya, aku bisa hitung bahwa oke, dari hitungan keuangan papa, itu tinggal cuma 6 bulan kita bisa bertahan hidup satu keluarga. Karena, aku, berlima, mama, papa, terus juga koko, ada, aku sama dede. Dede masih waktu itu masih sekolah mau masuk kuliah, gitu ya.
Habis itu, kita udah hitung-hitung, oke ini, karena mesti bayar utang dan lain-lain, ini sisa hidup, kalau makan situ tinggal 6 bulan lah, sisanya ya udahlah kita nggak tahu. Itu di posisi yang memang bener-bener, apa ya, bisa dibilang, ya antara hidup dan mati ya, seperti itu ya, aku biasa inget-inget dan itu menjadi salah satu kekuatan bagi hidup aku ya. Setelah itu adalah makanya kenapa, tadi aku mau sharing, thank you MC ya sudah jelasin, CV aku, mungkin nanti boleh terserah sih mau dikasih ke semua di sini, achievement yang aku dapetin, gitu loh. Makanya aku selalu ya karena istilahnya udah nggak punya apa-apa nih, keuangan nggak bagus, apa, malah malah minus, yang aku punya Tuhan, waktu itu adalah aku cuma punya Tuhan dan punya kedua tangan. Waktu itu aku masih kuliah, gitu. Dan akhirnya aku memutuskan sama papa udahlah karena Dede perlu sekolah, nggak usah bayarin kuliahku lagi deh, aku mencoba untuk ini. Jadi adalah aku sambil bekerja juga. Gitu, untuk menyelesaikan kuliah aku gitu. Terus berikutnya adalah dari sisi kuliah tersebut ya, yang aku bilang bahwa, "Guys, kamu harus menjadi kepala bukan ekor." Nanti achievement-nya adalah aku pas, lulus kuliah aku jadi lulusan terbaik sama skripsi terbaik. Dan sebelum sebelum selesai kuliah, aku pas interview kerja, aku inget banget ini nggak pernah lupain dan aku selalu sharing ke anak-anak yang baru lulus. Pas waktu interview, kan dari interview HR gitu ya, interview. Oke, Steven selalu kamu mungkin yang udah kerja pasti mungkin ditanya nih, "Apa nih plus apa, pro and cons-nya, apa kelebihan kamu, kekurangan?" Itu kan kadang jebakan-jebakan lah, seperti itu kan. Nah, aku cuma bilang kelebihan saya adalah, "Bu, saya simpel, saya punya 2 surat ini, Ibu bisa lihat, ini achievement saya di kampus, lulusan terbaik saya, sama yang kedua adalah ini, skripsi terbaik saya. Dari sini Ibu bisa lihat, ya, kualitas yang bisa saya berikan untuk ini." Dan juga pengalaman berikutnya adalah dalam 2 hari aku udah dipanggil untuk masuk kerja, dibandingkan teman-temanku yang lain. Itulah di mana kalau misalkan kita bisa di level excellence, satu Tuhan lihat, kedua orang akan menghargai kamu, gitu. Dan semua karir path itu kalau kamu lihat, maka tadi dibacain banyak ya, itu karena aku mulai semua karir aku dari nol, gitu. Dan semua berkat berkat ya berkat Tuhan lah, di mana yang aku selalu bilang bahwa building karir pelan-pelan kalau kamu tadi bacain itu dari level yang paling bawah, yang paling sering, yang disuruh-suruh orang, sampai ke atas. Gitu. Nah, makanya jadi sampai sekarang di direktur level dan mimpin, banyak divisi. Nah, makanya aku cuma pengen kasih tahu ke teman-teman, ini juga yang pernah aku alamin juga, kadang kalau kita ditekan juga posisinya ya, tetap kamu harus show deliver, meaningful progress untuk tunjukin performance dan review kalian. Kadang itu yang nggak dipikirkan, itu bisa menjadi berkat kita kemudian hari. Aku tutup dengan terakhir kesaksian dari aku juga adalah, Eee, pokoknya di tahun ke-3, ke-4 lah dalam pekerjaan ya, itu, apa ya, ya biasalah kita kan kalau anak-anak baru yang masih, oh ya tadi yang aku bilang aku pindah ke kantor lagi anak baru lah, gitu kan. Itu, disuruh-suruh terus lah. Oh ya ini ya, kadang jujur, kadang hal yang nggak berat tentang nggak sesuai dengan job desk-nya aja masih disuruh. "Oh nih Steve harus, tolong ya bantu ini, print-in ini, buat PO, buat apa, purchase order, delivery order," dalaman ya, apa, apalah lupalah aku banyak lah waktu itu, waktu aku masih di yang tadi tuh Brother, sebelum pindah ke Excel. Nah, itu tuh diiniin terus nih, apa, dikasih, kerjaannya nggak sesuai. Ya dalam hati semua manusia, aku percaya kita semua yang pasti dengki lah. Wah itu sangat-sangat nggak seneng lah. Gitu. "Kok pekerjaan saya A, kok saya dikasih jadi B, dikasih C, dikasih D, dikasih E, dikasih F?" Gitu. Terus lihat si bos, "Oh bos enak ya pulangnya jam 6, jam 7 udah beres pulang." Aku masih ngerjain sampai jam 9, kadang jam 10 baru pulang dari kantor. Nah, ini yang aku pengen coba sharing juga ke teman-teman ya. Emang jujur Tuhan itu selalu kalau bentuk kita tuh kadang emang sakit, tapi hasilnya selalu indah dan bagus. Ya, jadi pas waktu itu terjadi kurang lebih 2, 3 tahun ya, terus akhirnya adalah aku punya skill yang beda dibandingkan yang lain. Maksudnya adalah, yang lain itu kan karena satu job, dia ngerjain apa yang dikerjakan. Tapi yang tadi aku sampaikan, aku ngerjain PO, DO segala macam. Oh, dari PO ke sini, oh harus ke sini, harus ke bagian ini, ke bagian ini. Nah, jadi dari pas aku pindah, pas di interview, aku cuma bilang bahwa, "Oke, saya sudah melakukan semua pekerjaan dan saya tahu dari A sampai Z untuk melakukan pekerjaan ini. Saya sendiri bisa lakuin dari sini sampai sini sampai sini." Ya kan dari awal kerja sampai sini karena saya sudah dididik, saya sudah lakuin dari yang tadi ya, bener-bener buat sales order, purchase order, delivery order, inventory checking, kita pakai SAP, ERP system dan lain-lainnya, gitu.
Nah, itu jadi salah satu di mana memang kadang kita bersungut-sungut, tapi keep it guys, bahwa walaupun kadang bersungut-sungut, aku harus akuin, aku pun juga gitu. We are not angel, we are not God. Kita bukan Tuhan dan ininya. Tapi tetap sungut-sungutnya itu kamu jadikan sebagai pencambuk hidup kamu untuk kamu delivering excellence performance. Sebelum aku tutup, aku pengen ini balik ke sini. Nanti dari sini setelah ini masih ada waktu 15 menit, kita boleh tanya jawab. Nah, ini udah belum masuk? Nah, ini oke. Ini baru ada Enter Award ya. Itu Kak yang ada yang keluar tuh kolaborasi apa yang pernah Anda lakukan? Betul. Itu diisi. Oke, Kak. Silakan teman-teman semua. Oke, kolaborasi tari, event tour, wow, nice. Event tour 500 orang, wow. Maintenance, well done. Wah, ini event tour 500 orang luar biasa nih, nggak gampang nih 500 orang nih. Mabar Mobile Legend, oke, good. Wah, ini kalau dari jawabannya sih cukup menarik ya, bahwa berarti semua sudah ini ya, sudah sering kolaborasi ya. Wow, berarti it is good. That's your foundation to be a leader. Bagian ini juga, kerja ladangnya Tuhan luar biasa. Ikut PKMPM, touring tim, diskusi teologi, wah, kolaborasi band segala macam. Good. Mengingat waktu nih, tinggal 10 menit. Ayo, akan ada last question dariku. 1 menit lagi ya. Habis itu kita move ke second question ya. Oke, guys, mengingat waktu, biar ada waktu untuk bisa bertanya jawab kita semua. This is wonderful. Thank you semua untuk bisa bergabung di pertanyaan pertama. Thank you juga untuk semua jawabannya. Pas aku baca ini, I'm cukup amazed dan appreciate untuk kalian semua sudah melakukan banyak hal di sini. Kembangin terus, ya kan? Terus lakukan kolaborasi, ya kan? That's part of our leadership progress, ya kan? Ya, ini masih nambah terus, tapi ya luar biasa banget lah. I'm so proud with you guys. Gitu. Oke, next ya, teman-teman, siap kita move ke pertanyaan kedua. Oke, nah berikutnya adalah ini pertanyaannya ya. Kalau kamu bisa lihat semua proses yang berarti apa ini yang pernah Anda lakukan? Gimana? Misalkan skripsi terbaik. Wah, nice banget. Nice, menunjukkan ego. Tunjukkan ke semua teman-teman di sini bahwa kalian tuh sudah melakukan sebenarnya banyak hal loh yang bisa dipelajarin buat kita sama-sama semua di sini. Ya, baru satu nih, bukan ego nih. Gimana? Walaupun emang jujur, ego itu nggak gampang. Mengampuni, nice one. Itu juga nggak gampang. Semakin sabar, di mana ya pemimpin. Itu juga butuh kesabaran. Oke, kepala counter terbaik. Wow, good achievement. Sabar ketika Mobile Legend. Oke, as long as you sabar. Mengerti pelan lain, jati diri. Rajin berdoa. Oh, really nice. Mahasiswa terbaik. Well done. Keep it. Apa tuh? Punya sama tim, memimpin sebuah tim bertahan dalam kesesakan. Oke guys, karena waktu juga udah mepet, 1 menit 2 menit lagi, sisanya aku kembalikan ke MC ya. Ya, sekali lagi thank you everyone. Sama-sama kita belajar semua di sini. Nggak ada yang lebih hebat satu sama lain, dan aku pun sekali lagi aku sampaikan dari awal bahwa aku harus belajar juga dengan sistem yang seperti yang sekarang ini, khususnya dengan generasi-generasi sekarang ini. Tapi semoga dengan apa yang aku sharingkan tadi, sekali lagi ini bukan inilah cuma sharing apa yang Tuhan udah kasih dan aku yang alamin sendiri, dan aku ambil ini sebagai sesuatu hal yang mungkin bisa berguna juga buat teman-teman semua yang ada di sini, gitu, melengkapi apa yang sudah pernah disampaikan. Terima kasih Steve untuk semua yang sudah di-share tadi tentang leadership ya. Saya betul-betul berharap kita semuanya menangkap poin-poinnya, dan ini teman-teman ya, adik-adik semuanya, saya meng-highlight 2 hal yang tadi Steve sampaikan. Ada poin-poin di mana di dalam expectation tadi salah satunya adalah grow our talents. Tetapi sebetulnya kita harus juga melihat sebelum kita grow talent yang adalah tim kita sendiri harus grow loh. Tadi kan disebutkan juga ya, perubahan itu cepat banget. Kalau kita tuh nggak grow, kita nggak akan relevan lagi. Kalau kita tidak relevan lagi, kita nggak akan kepakai. Teknologi sudah semakin cepat sekali berkembangnya, dan kemudian kita tidak bisa catch up dengan itu semua. Makanya kita nanti bisa akhirnya tergantikan semuanya. Oleh karena itu, yuk semuanya teman-teman di sini yang masih kuliah, yang sudah lulus, jangan hanya kita itu, misalkan kalau kuliah ya, belajarlah untuk tidak hanya kita belajar dari apa yang diajarkan di kampus. Belajarlah hal-hal yang di luar itu, begitu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kalau kita lihat di YouTube banyak banget. Jadikan diri kita relevan.
supaya kita tidak punah. Dan kemudian poin satu lagi yang saya juga ingin highlight adalah tadi dibilang bahwa untuk delighting people, we have to transform people's thinking. But then we have to transform our own thinking dulu. Jadi yuk kita juga sama-sama belajar. Ayo kita mesti transform cara pikir kita. Ketika cara pikir kita tidak kita ubah, kita tidak akan pernah bisa jadi orang yang grow. Karena kita berpikir sudah cukup lah, saya sudah pinter lah, sudah paling ngerti lah, saya ini sudah kuliah, yang lain juga nggak kuliah. Itu salah sekali ya. Karena di luar sana begitu banyak orang yang sangat pintar. Dan mereka mentransform cara pikir mereka. Tidak hanya seperti katak dalam tempurung, tapi mereka belajar untuk melihat apa yang ada di dunia luar. Belajar, belajar, dan belajar. Karena sekali lagi saya juga mau quote tadi yang Steve ngomong, jangan jadi orang yang average. Kita itu diciptakan tidak untuk jadi orang yang average. Tuhan menciptakan kita. Dengan segala sesuatu kita dibilang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Kita bukan average. Kita lebih dari dunia ini.